John, kadang luka itu nggak selalu terlihat dari luar. Ada juga luka yang disembunyikan di balik senyum dari anak-anak sekolah. Di balik seragam putih abu-abu dan di balik kata aku baik-baik saja yang diucapkan setiap pagi. Tapi kita nggak tahu, John, apa yang mereka alami di setiap malamnya. Mungkin saja dia menangis dan diam-diam di kamar. Mereka meratapi kesepian karena hari itu lagi-lagi jadi bahan ejekan atau bahkan dipukul oleh teman yang seharusnya jadi kawan. Hari ini kita bicara tentang luka itu, tentang perlakuan bullying. Luka yang sering kita anggap sepele, tetapi meninggalkan bekas yang sangat amat dalam bagi korban pembulian. Dan kalian para pembuli harus nonton video ini supaya kalian tahu apa dampak dari perlakuan pembulian itu. Dan buat kalian yang sudah menjadi orang tua dan yang sudah mempunyai anak, entah itu yang sudah remaja ataupun yang sudah dewasa, tolong ajarkan anak kalian supaya tidak menjadi pelaku pembuli, karena pada hakikatnya sikap anak terkandung cara orang tuanya mendidik. Dan John, mari kita bahas di cerita sore. John, subscribe dulu John. Let's go. Indonesia adalah negeri yang katanya ramah, tapi di balik senyum dan sapa, mungkin ada ribuan anak yang takut untuk pergi ke sekolah. Dan aku mau ngejelasin ke kalian di mana aku sudah meriset menurut berbagai laporan jaringan pemantau pendidikan Indonesia. Kasus bullying ini dan yang aku lihat adalah selalu meningkat setiap tahunnya. Bayangin John, meningkat dari tahun ke tahun. Kita lihat di tahun 2020. Ada sebanyak 91 kasus pembulian. Dan di tahun 2021 naik menjadi 142. Kemudian di tahun 2022 menjadi 194. Dan di tahun 2023 melonjak ke 285. Dan di tahun 2024 menyentuh hingga angka 573 kasus pembulian. Gila banget John. Dan itu baru yang dilaporkan. Kita nggak tahu John berapa banyak yang memilih untuk diam. Mungkin karena takut atau karena dia ngerasa nggak bakal ada yang peduli dengan dia. Dan aku sudah sedikit merangkum perlakuan bullying. Kita mulai dari Blitar, Jawa Timur. Bulan Juli 2025, saat masa MPLS, masa yang seharusnya jadi perkenalan yang sangat indah untuk siswa baru, malahan berubah menjadi mimpi buruk. Seorang anak, sebut saja namanya Wira, baru saja berusia 12 tahun, ia datang dengan semangat, pakai seragam baru, sepatu hitam yang mengkilap, tapi di hari ketiga, pulang ke rumah dengan tubuh memar dan mata bengkak. Puluhan siswa menindih dan memukulnya hanya karena ia dianggap nggak nurut dengan senior. Ini benar-benar kejam banget, sumpah. Dimana ibunya bercerita, Wira nggak mau makan berhari-hari hingga mengalami ketakutan tiap dengar suara motor lewat di depan rumahnya. Bayangin John, di umur yang masih 12 tahun, dimana dia ingin bermain dengan teman-teman yang lainnya, akan tetapi dia mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya terjadi pada dirinya. Kasus itu sudah viral dan polisi sudah turun tangan dan pihak sekolah pun diminta bertanggung jawab. Tapi John, luka psikologis anak itu gak bisa hilang hanya karena pelaku meminta maaf. Jadi mungkin buat kalian John, kalau kalian sudah melakukan aksi pembulian, mungkin dari mulut si korban ini sudah memaafkan, tapi dari hati dari si korban ini belum tentu John. Karena penyakit hati itu sudah lama banget untuk sembuhin. Kemudian beberapa bulan setelahnya, dunia maya mulai geger lagi. Sebuah video yang berdurasi 1 menit dari Langkat, Sumatera Utara, memperlihatkan seorang pelajar berseragam pramuka dikeroyok teman-temannya di lapangan. Suaranya jelas banget John, ada yang menendang, ada yang menertawakan, dan siswa ditangkap polisi. Tapi John, yang lebih menyakitkan itu bukan cuma pukulannya, melainkan suara tawa orang-orang yang menonton dan merekam, bukannya mereka itu menolong.
Ini benar-benar jahat banget yang dilakukan oleh pelajar, di mana teman-temannya malahan gak peduli dengan aksi dari pembulian itu, malahan mereka itu menertawakan. Dan ini benar-benar miris banget John, aksi-aksi yang seperti itu, pembulian, dimana ada banyak teman di situ tapi gak ikut nolong, malahan dia tertawa, malahan dia memvideo aksi-aksi itu benar-benar gak punya hati nurani banget John. Lalu kenapa John ini terus terjadi, terus terjadi? Karena mungkin budaya senioritas masih dianggap normal, karena kata cuma bercanda yang dijadikan tameng. Karena guru mungkin kadang tutup mata, bukannya guru itu tutup mata sih, cuman kalau guru ikut campur juga akhirnya ya nanti gurunya yang dilaporin ke polisi kan. Banyak banget kasus yang seperti itu. Ya susah juga. Jadi ya pada hakikatnya ya tergantung orang tuanya juga, bagaimana cara orang tua mendidik anak-anaknya. Ya kan? John, bullying itu bukan sekedar candaan, itu bentuk kekerasan kecil, tapi sangat menghancurkan walaupun itu pelan-pelan. Dan satu ejekan bisa bikin anak kehilangan rasa kepercayaan diri selama bertahun-tahun. Dan satu tamparan bisa bikin anak takut bersosialisasi untuk seumur hidup. Dan buat kalian harus tahu supaya kalian jangan sampai menjadi pelaku pembuli. Kemudian di Purwakarta, seorang siswa madrasah sanawiyah dikeroyok di asrama. Pada malam hari, di mana lampu sudah redup dan belasan senior datang hanya karena si korban tidak sopan saat makan. Dan pada keesokan harinya, terlihat wajahnya lebam, matanya bengkak, dan dia terus bilang, "Aku cuma pengen sekolah, bukan disakiti." John, kalau kalian mau disegani oleh junior kalian, ya kalian kasih contoh yang baik-baik, bukan malahan mengintimidasi seenaknya seperti itu, John. Dan Kementerian Agama pun turun tangan, tapi pertanyaannya, kenapa pengawas bisa serendah itu? Di tempat yang seharusnya jadi rumah kedua buat anak-anak. Dan John, gimana menurut kalian berita yang di Madrasah Sanawiyah? Mungkin ada yang tahu, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan satu lagi John yang ngena banget di hati aku, surat dari siswi MTS di Sukabumi yang mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. John, kadang yang menyakitkan bukanlah pukulan, tapi kata-kata yang diulang setiap harinya. Ini cerita dari anak Sukabumi, Jawa Barat. Seorang siswi MTS yang berusia 14 tahun ditemukan meninggal dunia di rumahnya, yang dimana dia meninggalkan sepucuk surat yang membuat siapapun yang membacanya tak kuasa menahan air mata. Dan mungkin kalian bisa lihat sendiri isi suratnya. Dan di sini aku bisa kasih kesimpulan yang artinya si anak MTS ini sudah lelah disakiti oleh perkataan dan sikap teman-temannya, di mana dia hanya ingin kenangan dalam hidupnya. Dan John, anak ini bukanlah menyerah karena lemah, tapi karena merasa nggak ada tempat lagi yang aman buat anak MTS ini. Bayangin John, seorang anak yang tiap hari datang ke sekolah dengan harapan bisa belajar, malah sepulang sekolah dengan mempunyai luka di dalam hati. Dimana dia disindir, dijauhi, bahkan kadang cuma jadi bahan tawa. Dan KPAI mencatat hingga pertengahan 2025, lebih dari 800 laporan kasus bullying diterima dari berbagai daerah. Dan kalau dihitung secara nasional, hampir 15% pelajar Indonesia pernah mengalami perundungan, baik fisik, verbal, sosial, atau digital. Dan angka itu bukan sekedar statistik John, itu adalah anak-anak. Anak yang setiap pagi pakai seragam putih, tapi hatinya sudah patah sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Nih, banyak banget kasus di Indonesia tentang bullying. Bro, stop melakukan aksi bullying. John, kalau kalian mau terlihat keren, kalau kalian mau terlihat lebih hebat, itu
tunjukin kelebihan kalian itu apa. Bukan malahan kalian melakukan aksi pembulian terhadap orang lain yang lebih lemah dari kalian. Kita hidup di zaman yang serba cepat, tapi kadang kita lupa untuk pelan-pelan memahami perasaan orang lain. Kalau kita lihat teman dijauhi, ya kita jangan ikut menjauh. Kalau kita lihat teman yang diejek, ya kita jangan ikut tertawa. Karena diam itu juga bagian dari masalah. Dan bayangin John, kalau kamu di posisi korban tersebut. Dan coba bayangin John, kalau kamu di posisi si korban ini. Apa kamu nggak pengen ada satu aja orang yang bilang, "Hey, aku di sini. Kamu nggak sendirian kok. Aku mau lo jadi teman kamu. Aku mau lo jadi teman cerita kamu." Coba aja John, kalian bayangin yang seperti itu. John, kita tahu kita nggak bisa langsung ubah dunia seketika. Tapi kita bisa mulai dari hal yang sangat kecil, mulai dari tidak ikut menertawakan saat ada orang yang ditertawakan, dan mulai dari berani bilang stop kalau lihat teman dirundung. Kemudian mulai dari mendengar tanpa harus menghakimi. Karena dunia ini butuh lebih banyak orang yang berani baik, dan surat dari Anal Sukabumi ini bukan sekedar tulisan terakhir. Tapi peringatan buat kita semua nih John, bahwa di luar sana masih banyak anak yang menyimpan luka yang mungkin serupa. Dan ya, kadang-kadang kata kecil yang kita anggap bercanda bisa jadi alasan kenapa seseorang merasa tidak layak untuk hidup. Jadi kalau kamu pernah lihat teman dijauhi, jangan tinggal diam. Mungkin kehadiran kamu bisa jadi alasan kenapa dia harus bertahan. Kalau kamu pernah jadi korban bullying, aku mau bilang, kamu kuat, kamu gak salah, dan kamu pantas untuk bahagia. Dan buat kamu yang pernah menjadikan pelaku aksi bullying, belum terlambat untuk meminta maaf dan berubah. Dan buat kita semua John, mari ciptakan ruang aman di sekolah, di media sosial, dan di hati kita. Karena setiap tawa tanpa ejekan, setiap tangan yang menolong, bisa jadi alasan kenapa seseorang masih mau percaya pada dunia ini. Segini dulu John, cerita sore ini. Kita belajar melihat sisi lain dari hidup agar nggak ada lagi luka yang kita biarkan tumbuh dalam diam.